terdengar suara decitan pintu kamar mandi yang terbuka perlahan. Dari yang awalnya merasa kesal, Jaka kini berubah menjadi takut. Rasa kantuk pun seketika menghilang. Ia memberanikan diri untuk melihat ke kamar mandi. Di tahun 2014, Jaka memutuskan merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun ia tidak sendiri. Jaka pergi bersama dua temannya yang bernama Yana dan Bimo. Mereka sudah berteman sejak kecil. Karena di kota mereka tidak mempunyai kerabat, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari kontrakan. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa kontrakan dari Ayang Lastri. Karena alasan harga yang paling murah dan bangunan yang masih terbilang baru. Kontrakan tersebut terdapat 3 petak. Kontrakan paling depan dihuni oleh seorang lelaki yang bernama Pak Yono, seorang penjual gorengan. Dan yang di tengah sudah diisi oleh 2 orang siswi salah satu universitas yang berada di daerah sana. Namun, karena kesibukan kampus, mereka berdua jarang berada di kontrakan. Selanjutnya, pintu yang paling ujunglah yang menjadi kontrakan Jaka dan teman-temannya. Dan mereka langsung melakukan deal untuk membayar 3 bulan ke depan. 2 minggu berlalu, mereka sudah mulai akrab dengan tetangga kontrakan itu. Dan akhirnya, Bimo sudah mendapat pekerjaan. Namun, karena lokasinya yang cukup jauh, Bimo memutuskan untuk pindah kontrakan. Tak lama kemudian, Yana menemukan peluang untuk mulai bekerja. Ia ditawarkan untuk menjalankan usaha gorengan di cabang yang baru. Jak, tadi aku habis dari kontrakan Tadi Pak Yono bilang, bosnya akan membuka cabang baru. Aku ditawari untuk mengisi lapak tersebut. Kalau kamu mau ikut, lowongan ini untuk 2 orang. Kamu sudah yakin dengan pilihan itu? Iya, Jak. Sepertinya aku kurang nyaman juga kalau bekerja sebagai karyawan. Jadi aku mau sambil belajar, biar nanti bisa bikin usaha sendiri. Ya sudah, Yan. Kamu ambil aja peluang itu. Kalau aku sepertinya mau coba lagi nyari pekerjaan lain. Jaka tidak tertarik dengan pekerjaan yang Yana tawarkan. Akhirnya ia memilih untuk tetap stay di kontrakan, sembari mencari pekerjaan yang lain. Aku pamit dulu ya, Jak. Semoga berhasil, Yan. Yana meninggalkan kontrakan tersebut. Karena lagi-lagi, tempat kerjanya yang lumayan jauh dari kontrakan. Sekarang, Jaka kini tinggal sendiri di kontrakan. Setelah beberapa hari berlalu, Jaka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di kontrakan itu. Hal aneh yang pertama kali ia temui adalah sekumpulan tanah yang tercecer di depan pintu kamar mandi. Awalnya ia tidak menghiraukan hal tersebut. Ia beranggapan itu berasal dari sepatunya yang kotor atau dari benda lainnya. Namun kejadian itu terus berulang. Setiap pagi, ia melihat tanah yang bercecer di depan kamar mandi. Meski jumlahnya kadang banyak kadang sedikit, tidak menentu. Hingga suatu malam, Jaka terbangunkan dengan suara berisik di dapur. Samar-samar ia mendengar ada suara seseorang yang sedang memasak di dapur. Dengan mata yang masih mengantuk, akhirnya Jaka mengecek ke dapur. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya ia tidur kembali. Malam berikutnya, tepatnya hari Kamis malam Jumat, Jaka baru pulang ke kontrakan 11 malam. Karena kelelahan, ia tidak sempat mandi dan langsung berbaring di kasur. Tak lama kemudian suara itu muncul lagi. Suara seseorang yang sedang memasak di dapur. Suara tersebut sudah sering muncul di malam-malam sebelumnya. Karena sudah muak dengan suara tersebut, Jaka sempat berteriak, Berisik. Suara tiba-tiba hilang seketika itu. Namun tak berselang lama, terdengar suara decitan pintu kamar mandi.
yang terbuka perlahan. Tri yang awalnya merasa kesal, Jaka kini berubah menjadi takut. Rasa kantuk pun seketika menghilang. Ia memberanikan diri untuk melihat ke kamar mandi. Tiba-tiba lampu kontrakan itu mati. Ia berusaha merogoh saku di bajunya untuk mencari korek api yang biasa ia pakai untuk menyalakan rokok. Jaka berlari sejadi-jadinya. Ia melihat sosok pocong dengan muka terbakar di pintu kamar mandi. Ia berlari sampai ke jalan hingga bertemu Pak Yono yang baru pulang dari jualan gorengan. Loh, Jaka? Kamu mau kemana malam-malam gini? Pak, lampu kontrakan saya mati. Oh, kamu mau cari lampu toh? Kirain habis dikejar setan, sampai ngos-ngosan gitu. Jaka tidak mau menceritakan apa yang ia alami saat itu. Jadi ia mencoba untuk menutupinya. Tapi toko lampu di sini sudah pada tutup jam segini. Mending besok aja. Atau kalau kamu takut gelap, nginep dulu aja di kontrakan saya. Karena Jaka masih merasa takut, akhirnya ia menerima ajakan Pak Yono untuk menginap di kontrakannya. Pagi harinya, Jaka menanyakan mengenai asal-usul kontrakan tersebut kepada Pak Yono. Ya, dengar-dengar sih, dulunya adalah bekas rumah yang kebakaran, dan pada peristiwa itu memakan satu korban. Tapi entahlah, sepertinya itu sudah lama. Dengan kejadian semalam dan penjelasan Pak Yono, akhirnya Jaka memutuskan untuk meninggalkan kontrakan itu, meski masa sewanya masih 1 bulan lagi. Saat hendak pergi, Jaka sempat menoleh ke arah jendela kontrakannya. Di sana, terdapat sosok pocong yang sedang mengintip di balik kelah gorden jendela. Jaka pun langsung pergi sambil merasakan ketakutan. Cerita pun selesai.